Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Faidi Yuanda Putra. Saya adalah mahasiswa aktif dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang ekosistem tanah gambut. Sebelum itu, pembuatan video saya ini saya lakukan guna memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Perkebunan yang diampu oleh Bapak Aang Kufaini. Nah, teman-teman, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang terjadi secara alami. Contohnya itu seperti hutan, sungai, laut. Berikutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Contohnya itu ada sawah, perkebunan, kolam, dan lain-lain. Nah, untuk ekosistem alami itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu air. Contohnya itu seperti laut, rawa, dan danau. Selanjutnya yang kedua yaitu ekosistem alami di darat. Itu contohnya adalah hutan, padang rumput, dan lahan gambut. Nah, di sini ada yang tahu itu apa lahan gambut? Nah, biar saya beritahu ya teman-teman. Lahan gambut ini mulai terbentuk dari 10 sampai 40 ribu tahun yang lalu. Ketika tanaman yang mati di sekitar danau sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang tebal. Nah, genangan air pada lahan gambut menghambat mikroorganisme dalam melakukan proses penguraian sehingga lebih cepat laju penimbunan organik daripada proses penguraiannya, teman-teman. Nah, tanah gambut tersendiri banyak sekali mengandung bahan organik. Jadi tanah gambut ini adalah tanah yang sangat subur ya teman-teman. Indonesia sendiri adalah negara dengan kawasan hutan tropis gambut terbesar di dunia. Nah, kawasan itu terletak di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua. Biasanya daerah tanah gambut ini ditemukan di daerah dekat pesisir pantai. Nah, untuk luas lahan gambut di Indonesia itu sekitar 20 juta hektar, teman-teman. Tanah gambut ini sendiri berwarna hitam kecoklatan dan airnya pun juga berwarna hitam. Tapi jangan salah, teman-teman. Di air warna hitam ini terdapat banyak sekali bahan organik dan banyak makhluk hidup yang hidup di sana. Contohnya seperti ikan-ikan, banyak jenis ikan yang tinggal di air dekat lahan gambut, teman-teman. Dan juga berbagai macam seafood ya, kepiting, udang, dan yang lain-lain. Nah, lahan gambut ini sangat baik dalam menyerap air, teman-teman. Lahan gambut sendiri bisa menyerap air 13 kali lipat dari bobot tubuh tanah gambut itu sendiri. Nah, hutan tanah gambut sendiri ini menjadi rumah bagi hewan yang terancam punah, teman-teman, seperti orangutan, harimau, badak, dan jenis-jenis burung yang terancam punah seperti cendrawasih dan lain-lainnya. Selain itu, juga banyak jenis tanaman yang tumbuh di sana seperti meranti, pohon jati, anggrek, pulai, palem, dan tanaman-tanaman obat lainnya itu ditemukan di lahan gambut, teman-teman. Lahan gambut ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan. Kalau untuk pertanian seperti menanam nenas, tanaman karet, dan tanaman lainnya. Dan untuk perikanan bisa digunakan untuk
tambak ikan dan ternak seafood seperti udang, kepiting, lobster atau lain-lain. Nah, tanah gambut ini teman-teman bersifat seperti spons. Seperti yang saya bilang tadi, tanah gambut ini bisa menyerap 13 kali lipat dari bobot dari lahan gambut itu sendiri. Jadi, tanah gambut ini berperan besar dalam pencegahan banjir dan berperan besar juga dalam menjaga ketersediaan air tanah sepanjang tahunnya. Nah, lahan gambut di Indonesia sendiri ini sangat penting perannya di dunia ya teman-teman. Banyak sekali kandungan CO2 atau karbon dioksida di dalam tanah gambut ini. Jadi, kita harus menjaga dan melestarikan lahan gambut ini ya teman-teman. Jangan sampai merusaknya, karena peran dari lahan gambut ini sendiri sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal di dunia. Nah, apa yang terjadi kalau hutan gambut atau kawasan lahan gambut ini terbakar? Nah, jika hutan gambut ini terbakar, kawasan gambut ini terbakar, maka akan sulit sekali untuk dipadamkan, karena api yang membakar tanah gambut tersebut tidak hanya di permukaan teman-teman. Api juga merambat ke dalam tanah gambut ini, jadi sulit bagi kita untuk memadamkan api. Nah, pada saat terjadi pembakaran ini, otomatis kandungan CO2 atau karbon dioksida yang terkandung di dalam tanah gambut ini menjadi menguap. Nah, penguapan karbon dioksida ini mengakibatkan suhu di bumi kita menjadi panas. Nah, kalau suhu di bumi menjadi panas, pasti teman-teman bisa bayangkan bagaimana dampaknya lebih besar lagi terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada di bumi. Nah, untuk itu, mari kita jaga lahan gambut kita dan lestarikan alam di dunia ini agar keberlangsungan makhluk hidup di dunia ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, untuk itu saya punya video untuk teman-teman tentang penjelasan hutan gambut atau lahan gambut ini sendiri, agar untuk lebih memperjelas dan membuat teman-teman lebih paham. Berikut videonya teman-teman. Selamat menyaksikan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah, seperti hutan, sungai, dan laut. Dan ekosistem buatan, yang terbentuk berkat campur tangan manusia, seperti sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, ekosistem air seperti laut, rawa, dan danau. Ekosistem daratan seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut mulai terbentuk sejak 10 hingga 40 ribu tahun yang lalu. Ketika tanaman-tanaman yang mati di sekitar danau sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang tebal dan basah pada tanah. Genangan air pada lahan gambut menghambat mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik, seperti sisa-sisa akar, batang, dan daun tanaman yang sudah mati. Akibatnya penimbunan bahan organik lebih cepat dibandingkan proses penguraiannya, sehingga tanah gambut dapat mengandung banyak sekali bahan organik. Proses yang berlangsung sejak ribuan tahun lalu inilah yang menghasilkan lahan gambut yang kita kenal sekarang. Indonesia memiliki kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Biasanya ditemukan di dataran rendah yang dekat dengan pesisir dengan luas sekitar 20 juta hektar atau sama dengan 10,8% luas daratan Indonesia. Tanah lahan gambut berwarna coklat kehitaman dan airnya berwarna kehitaman sehingga sering disebut air hitam. Walaupun berwarna hitam, namun sungai-sungai di lahan gambut kaya kehidupan karena mengandung bahan organik yang sangat banyak. Di dalam lahan gambut terdapat banyak sekali sungai. Walaupun airnya berwarna coklat kehitaman, namun sungai-sungai di lahan gambut
dihuni oleh banyak jenis ikan. Juga ada siput, udang, dan kepiting. Hutan gambut juga menjadi rumah bagi banyak satwa yang terancam punah, seperti orangutan, harimau, badak, dan beragam jenis burung. Karena keunikan ekosistemnya, ratusan jenis pohon seperti meranti dan pulai, serta tumbuhan seperti palem, anggrek, dan tanaman obat ditemui di rawa gambut. Lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan. Beberapa tanaman pertanian dan perkebunan yang dapat ditanam di lahan gambut antara lain nanas dan pohon karet. Sementara untuk kegiatan perikanan, kegiatan menangkap ikan dan budidaya ikan termasuk budidaya siput, udang, dan kepiting. Gambut memiliki sifat seperti spons. Saat kering, ia dapat menyerap banyak air. Gambut bahkan dapat menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya. Setelah mengandung cukup banyak air, sama seperti spons, kelebihan air akan dilepas ke daerah sekitarnya. Sehingga gambut sangat penting untuk mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air tanah sepanjang tahun. Lahan gambut di Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena menyimpan sekitar 57 sampai 60 miliar metrik ton karbon. Ini berarti tanah di bawah lahan gambut memiliki banyak sekali cadangan karbon dioksida. Cadangan karbon ini dapat lepas ke udara saat lahan mengalami kebakaran atau permukaan tanahnya terpapar sinar matahari secara langsung dan terus-menerus. Kalau semua cadangan karbon ini dilepas pada waktu bersamaan, maka suhu bumi bisa bertambah panas atau naik 4 derajat. Terbukanya lahan gambut seringkali menjadi pangkal permasalahan. Seringkali manusia melakukan pembakaran untuk membersihkan permukaan lahan dari semak belukar. Apa yang terjadi kalau gambut rusak? Gambut yang rusak tidak lagi mampu menyimpan dan menyerap air, sehingga ketika musim hujan terjadilah banjir. Saat banjir, air yang bersifat asam dari lahan gambut akan terserap ke sungai-sungai berair tawar di sekitarnya. Ikan di sungai-sungai tersebut sulit bertahan hidup dan pergi menjauh ke sungai yang airnya lebih sehat. Berkurangnya ikan di sungai akan mempengaruhi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menjual ikan. Permukaan tanah pada lahan gambut yang rusak akan gampang sekali dihanyutkan dan masuk ke dalam sungai. Sungai-sungai pun menjadi lebih dangkal atau mengalami sedimentasi. Bila ini terjadi, banyak sungai kecil akan hilang dan tidak ada lagi air. Ketika musim kemarau, karena tidak menyimpan air, maka permukaan gambut yang masam menjadi mudah terbakar. Kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan, karena selain sifat tanahnya yang asam, api tidak hanya membakar tumbuhan di permukaan tanah, namun juga merambat di bawah permukaan lahan gambut. Asap yang dihasilkan sangat banyak dan sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menimbulkan penyakit pada saluran pernapasan. Satwa yang hidup di dalam hutan gambut yang terbakar akan kehilangan tempat tinggal, bahkan banyak yang mati karena asap dan terbakar. Dan cadangan karbon di dalam tanah gambut yang terbakar bisa terlepas ke udara dan membuat bumi kita semakin panas. Mengerikan sekali ya. Bagaimana teman-teman? Setelah mengenal lebih dekat, kita jadi tahu bahwa penting sekali untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan gambut dengan baik. Tidak hanya lahan gambut, kita juga perlu mengenali lingkungan di sekitar kita untuk dapat memanfaatkan dan melestarikannya dengan bijak. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarmu? Oke teman-teman, gimana udah lihat videonya kan? Nah, semoga apa yang ilmu saya berikan ini dapat bermanfaat bagi semua, dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You were the shadow to my light, did you feel